Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman semua. Selamat datang di channel Naya Story. Terima kasih sudah mampir dan menonton video ini. Semoga kalian semua dalam keadaan sehat, bahagia, dan selalu dimudahkan rezekinya. Amin. Di sini, kita akan berbagi kisah-kisah menarik, penuh emosi, dan pastinya bikin kalian terbawa perasaan. Jangan lupa untuk like, komen, share, dan subscribe biar nggak ketinggalan cerita terbaru dari Naya Story. Yuk, langsung aja kita masuk ke cerita hari ini. Diam-diam suamiku selingkuh saat di luar rumah. Ku buat wajah pelakor rusak karena skincare palsu. Aku berdiri di depan cermin kamar tidurku, menatap pantulan diriku sendiri. Udara malam yang dingin menerpa kulitku melalui jendela yang sedikit terbuka. Tetapi bukan itu yang membuatku menggigil. Wajah di cermin itu. Apakah itu masih wajahku? Mata yang dulu bercahaya kini tampak redup. Lelah setelah terlalu sering menangis. Lingkaran hitam menggelap di bawah kelopak mataku. Menjadi saksi bisu dari malam-malam yang kulalui dengan pikiran tak menentu. Bibirku yang dulu merah merekah kini kering dan pecah-pecah. Seperti hatiku yang perlahan retak. Aku menyentuh pipiku, merasakan betapa asingnya diriku sendiri. Kapan terakhir kali aku benar-benar tersenyum? Kapan terakhir kali aku merasa bahagia? Aku mencoba mengingat. Ya. Aku masih ingat dengan jelas bagaimana aku dan Mas Bima berdiri di hadapan penghulu. Saling bertukar janji dengan mata berbinar. Pernikahan kami adalah awal dari dongeng indah yang selalu kudambakan. Aku pernah percaya bahwa ia adalah belahan jiwaku. Seseorang yang akan selalu menggenggam tanganku dalam suka dan duka. Aku ingat bagaimana suaranya terdengar mantap saat ia mengucapkan ijab kabul. Bagaimana genggamannya erat seakan berjanji tak akan pernah melepaskanku. Aku pernah merasa begitu dicintai. Pernah. Tapi kini, semua itu terasa seperti kenangan yang begitu jauh. Mas Bima masih ada di sini, masih berada dalam rumah yang sama denganku. Tetapi entah sejak kapan ia terasa begitu asing. Ia pulang larut malam dengan alasan pekerjaan, sering tenggelam dalam layar ponselnya. Seakan dunia di dalam sana lebih penting daripada aku yang duduk di sisinya. Tidak ada lagi kecupan hangat di kening sebelum tidur. Tidak ada lagi pelukan tiba-tiba saat aku memasak di dapur. Tidak ada lagi obrolan panjang tentang bagaimana harinya berjalan. Ia ada, tetapi tidak benar-benar ada. Aku berusaha mengabaikan semua ini, mencoba meyakinkan diriku sendiri bahwa aku hanya berlebihan. Bahwa mungkin ia memang benar-benar sibuk. Bahwa mungkin aku yang terlalu banyak berpikir. Tetapi semakin hari, semakin sulit bagiku untuk menutupi retakan yang mulai muncul di hatiku. Setiap kali aku mendekatinya, ia tampak menjauh. Setiap kali aku bertanya, jawabannya pendek dan datar. Setiap kali aku menatap matanya, yang kutemukan hanyalah kehampaan. Aku ingin bertanya langsung, ingin menuntut penjelasan, ingin berteriak di hadapannya dan memintanya mengatakan yang sebenarnya. Tetapi ada ketakutan yang menahanku. Aku takut mendengar sesuatu yang tidak ingin ku dengar. Aku takut jika aku mengungkapkan segalanya, maka semua akan berakhir. Aku takut bahwa jika aku benar-benar bertanya, aku harus siap menerima jawabannya. Dan mungkin, jawabannya adalah sesuatu yang akan menghancurkanku sepenuhnya. Aku tidak bisa terus seperti ini. Aku tidak bisa terus membiarkan diriku larut dalam ketidakpastian. Ada sesuatu yang berubah dalam pernikahan kami, dan aku harus mengetahuinya. Aku harus mencari tahu. Meskipun itu berarti aku harus menghadapi kenyataan pahit yang selama ini berusaha kuingkari. Aku menutup mataku sejenak,
membiarkan pikiranku melayang ke masa lalu, ke saat-saat di mana aku merasa begitu dicintai, begitu berharga. Aku ingin mengingat seperti apa rasanya dicintai oleh Mas Bima, pria yang dulu memandangku seolah aku adalah satu-satunya wanita di dunia ini. Pernikahan kami bukan hanya ikatan di atas kertas. Itu adalah mimpi yang menjadi kenyataan. Sebuah kisah yang kuyakini akan berlangsung selamanya. Aku masih ingat hari pernikahan kami dengan begitu jelas. Seakan baru kemarin terjadi. Gaun putih panjang yang kupakai terasa begitu indah. Seperti kisah dongeng yang akhirnya menjadi nyata. Mas Bima berdiri di hadapanku dengan senyum menawan. Mengenakan jas hitam yang membuatnya terlihat lebih tampan dari biasanya. Di mata pria itu, aku melihat cinta, janji, dan harapan. Ia menggenggam tanganku erat, seolah tak akan pernah melepaskannya. Dan ketika ia mengucapkan ijab kabul dengan suara yang mantap, aku tahu, saat itu juga, hidupku akan selalu terikat dengannya. Setelah pesta pernikahan yang meriah, aku dan Mas Bima memulai hidup baru sebagai suami istri. Hari-hari pertama pernikahan kami dipenuhi dengan tawa dan kebahagiaan. Aku ingat bagaimana setiap pagi ia mencium keningku sebelum berangkat kerja, membisikkan janji bahwa ia akan segera pulang dan membawa kejutan kecil untukku. Aku ingat bagaimana ia selalu pulang dengan senyum di wajahnya, memelukku erat seakan tak ingin berpisah lagi. Kami menghabiskan malam-malam dengan berbincang hingga larut, tertawa tentang hal-hal kecil, berbagi mimpi dan harapan. Saat itu, aku merasa seperti wanita paling bahagia di dunia. Kami selalu melakukan segalanya bersama. Pergi berbelanja kebutuhan rumah tangga menjadi sesuatu yang menyenangkan karena Mas Bima selalu menemukan cara untuk membuatku tertawa. Ia sering pura-pura menjadi koki handal saat memilih bahan makanan, dengan gaya bicara khasnya yang penuh percaya diri. Kita butuh tomat yang paling segar, karena istriku hanya pantas mendapatkan yang terbaik, katanya sambil mengangkat sebuah tomat merah di tangannya, membuatku tertawa geli. Malam-malam kami pun terasa seperti petualangan kecil. Terkadang, kami duduk di balkon rumah sambil menikmati secangkir teh, berbicara tentang kehidupan, tentang impian yang ingin kami capai bersama. Kami berencana untuk membeli rumah yang lebih besar suatu hari nanti, untuk memiliki anak yang akan mengisi rumah dengan suara tawa. Kami membuat daftar tempat yang ingin kami kunjungi, mulai dari pantai tropis yang jauh hingga kota-kota kecil yang penuh dengan sejarah. Aku percaya padanya. Aku percaya pada janji-janji yang ia ucapkan. Aku percaya bahwa selama kami bersama, tidak ada yang bisa menghancurkan kami. Namun, seiring waktu, sesuatu mulai berubah. Perlahan tapi pasti, semua momen kecil yang dulu begitu berarti mulai menghilang. Mas Bima yang dulu selalu bersemangat pulang ke rumah, kini sering datang terlambat. Ciuman di kening setiap pagi berubah menjadi anggukan singkat. Obrolan malam yang dulu hangat kini berganti dengan keheningan yang menyiksa. Aku tidak tahu kapan tepatnya perubahan ini dimulai, tapi aku merasakannya. Seperti bunga yang perlahan layu, seperti lilin yang cahayanya meredup sedikit demi sedikit. Tanpa aku sadari pernikahan kami mulai kehilangan sinarnya. Aku mencoba mengabaikannya. Aku meyakinkan diriku sendiri bahwa ini hanyalah fase, bahwa setiap pernikahan pasti mengalami pasang surut. Aku berusaha lebih perhatian, lebih sabar, berharap bisa mengembalikan semua seperti semula. Aku mulai mengirim pesan-pesan manis di siang hari, menanyakan kabarnya, mengajaknya makan malam berdua. Tapi seringkali pesanku hanya dibalas dengan singkat. Lagi sibuk. Nanti aku kabari. Dan semakin hari, aku merasa semakin asing bagi pria yang pernah berjanji akan mencintaiku seumur hidupnya.
Aku masih mencoba. Aku masih bertahan. Aku tidak ingin menyerah begitu saja. Aku mencintai Mas Bima. Aku mencintai pernikahan kami. Aku ingin percaya bahwa ini semua hanyalah cobaan kecil. Sesuatu yang bisa kami lewati bersama. Aku ingin percaya bahwa suatu hari nanti, ia akan kembali menjadi pria yang dulu mencintaiku dengan segenap hatinya. Tapi semakin lama aku menunggu, semakin aku sadar bahwa harapanku mulai terasa seperti kebohongan yang aku ciptakan untuk menghibur diriku sendiri. Sesuatu telah berubah. Aku tidak tahu kapan tepatnya semuanya mulai terasa berbeda. Tidak ada momen dramatis. Tidak ada pertengkaran besar yang menjadi tanda bahwa sesuatu dalam pernikahan kami telah berubah. Tidak ada kata-kata perpisahan yang diucapkan dengan air mata. Tidak ada pintu yang dibanting atau suara teriakan di tengah malam. Hanya ada keheningan yang perlahan merayapi kami. Seperti kabut yang menyelimuti tanpa disadari. Seperti angin sepau-sepau yang tiba-tiba berubah menjadi badai. Mas Bima, pria yang dulu selalu pulang dengan senyum hangat dan cerita-cerita tentang harinya, kini sering datang terlambat. Aku awalnya mencoba memahami, meyakinkan diriku bahwa pekerjaannya memang semakin sibuk. Tapi semakin sering ia pulang larut malam, semakin aku merasakan ada sesuatu yang tidak biasa. Awalnya hanya 1 atau 2 kali seminggu, tetapi lama-kelamaan hampir setiap hari. Ketika aku bertanya, jawabannya selalu sama. Banyak kerjaan di kantor. Aku ingin percaya. Aku ingin menjadi istri yang pengertian, yang tidak menuduh sembarangan, yang tidak berpikiran buruk tanpa alasan yang jelas. Tapi ada sesuatu dalam sikapnya yang berbeda. Aku bisa merasakannya, sebuah perubahan kecil yang semakin lama semakin jelas. Caranya berbicara padaku lebih singkat, seperti seseorang yang sedang terburu-buru atau tidak ingin menghabiskan waktu terlalu lama untuk mengobrol denganku. Caranya menatapku terasa kosong, seperti melihat sesuatu tanpa benar-benar melihat. Malam-malam kami yang dulu penuh dengan kehangatan kini terasa dingin. Aku pernah mencoba menunggu Mas Bima pulang, memasak makan malam kesukaannya, berharap bisa mengobrol dengannya seperti dulu. Tapi ketika akhirnya ia tiba di rumah, wajahnya tidak menunjukkan kebahagiaan atau rasa syukur. Ia hanya melirik makanan di meja dan berkata, "Aku sudah makan di luar." Aku tidak mengatakan apa-apa waktu itu. Aku hanya tersenyum kecil dan mengangguk, tetapi di dalam hatiku, aku merasa seolah dunia sedang runtuh perlahan. Aku merasa seperti seseorang yang berusaha berenang melawan arus deras. Semakin aku berusaha, semakin aku terseret ke dalam ketidakpastian. Satu hal yang paling menyakitkan adalah bagaimana ia mulai lebih sering tenggelam dalam ponselnya. Setiap kali aku mencoba mengajaknya berbicara, ia hanya menjawab dengan anggukan atau gumaman singkat. Matanya tetap terpaku pada layar. Jika aku duduk di dekatnya, ia dengan halus memiringkan tubuhnya, seolah tidak ingin aku melihat apa yang ada di ponselnya. Aku berpura-pura tidak memperhatikan, berpura-pura tidak peduli, tetapi dalam hatiku, aku tahu ada sesuatu yang disembunyikannya dariku. Aku mencoba membuang pikiran-pikiran buruk itu. Aku mencoba menyibukkan diri dengan berbagai cara, membaca buku, menonton drama, menghabiskan lebih banyak waktu dengan teman-teman. Tapi tidak peduli seberapa keras aku berusaha, pikiranku selalu kembali pada Mas Bima dan jarak yang semakin melebar di antara kami. Sampai pada suatu malam, sesuatu terjadi. Aku terbangun karena suara getaran ponsel di meja samping tempat tidur. Mataku masih berat, tetapi aku bisa melihat bahwa itu ponsel Mas Bima yang menyala. Aku melirik ke arahnya. Ia masih tertidur lelap, punggungnya menghadapku. Aku tidak berniat untuk menyentuh ponselnya,
Tetapi ketika aku melihat sebuah pesan masuk di layar, hatiku langsung mencelos. Aku kangen. Kapan kita bisa ketemu lagi? Tanganku gemetar. Aku menelan ludah, mencoba meyakinkan diriku bahwa ini mungkin hanya teman, mungkin hanya urusan pekerjaan, mungkin hanya sebuah kesalahpahaman. Tapi bagaimana aku bisa menipu diriku sendiri? Pesan itu terlalu jelas. Tidak ada rekan kerja yang mengirim pesan seperti itu di tengah malam. Aku duduk diam, memandangi ponsel itu seakan benda itu adalah bom yang siap meledak kapan saja. Aku bisa saja mengambilnya, membuka pesan-pesan lain, mencari tahu lebih jauh. Tapi aku takut. Aku takut menemukan sesuatu yang lebih menyakitkan dari yang sudah aku duga. Aku takut jika aku membuka pesan itu, aku tidak akan bisa kembali ke keadaan sebelumnya. Ke keadaan di mana aku masih bisa berpura-pura bahwa pernikahan kami baik-baik saja. Jadi aku hanya duduk di sana, membiarkan rasa sakit itu meresap perlahan ke dalam hatiku, membiarkan air mata menggenang di sudut mataku. Aku menarik napas dalam-dalam, menutup mata, dan berharap ini semua hanyalah mimpi buruk. Tapi ketika aku membuka mata kembali, kenyataan tetap ada di sana, menatapku lurus-lurus tanpa belas kasihan. Aku tidak tahu harus berbuat apa. Aku tidak tahu harus memulai dari mana. Yang aku tahu hanyalah satu hal. Pernikahan yang dulu kusayangi perlahan mulai hancur, dan aku hanya bisa menyaksikannya tanpa daya. Sejak malam itu, sejak aku melihat pesan yang masuk ke ponsel Mas Bima, pikiranku tak pernah benar-benar tenang. Ada sesuatu yang menggerogoti hatiku, perasaan yang semakin hari semakin menyesakkan. Aku ingin percaya bahwa itu hanya kesalahpahaman, bahwa mungkin aku terlalu berpikir berlebihan. Tapi aku bukan perempuan bodoh. Aku tahu bagaimana naluri seorang istri bekerja, dan naluriku mengatakan bahwa ada sesuatu yang disembunyikan oleh suamiku. Hari-hari berlalu dengan lambat, penuh dengan ketegangan yang tak bisa kuabaikan. Aku mulai memperhatikan Mas Bima lebih cermat. Caranya berbicara, caranya menatapku, atau lebih tepatnya, caranya menghindari menatapku. Dulu, matanya selalu penuh dengan kelembutan setiap kali ia menatapku. Kini, yang kulihat hanyalah kehampaan. Seolah-olah aku adalah sosok yang tidak lagi penting baginya. Aku mulai menyadari kebiasaan-kebiasaan baru yang tak pernah ada sebelumnya. Ia semakin sering membawa ponselnya kemanapun, bahkan saat ke kamar mandi. Sebelumnya, ia sering meninggalkan ponselnya tergeletak di meja, tak terlalu peduli jika aku melihatnya atau tidak. Tapi kini, setiap kali aku mendekat, tangannya refleks mengunci layar atau membalikan ponsel dengan layar menghadap ke bawah. Awalnya aku mencoba mengabaikan, mencoba meyakinkan diriku bahwa ini hanya kebetulan, tetapi semakin lama aku semakin yakin, ia menyembunyikan sesuatu. Aku mulai memperhatikan detail-detail kecil yang dulu mungkin tak pernah kusadari. Bau parfum asing yang samar-samar menempel di bajunya, bukan bau parfum yang biasa kupakai. Struk pembayaran yang kutemukan di kantong celananya. Makan malam di restoran mahal, tempat yang belum pernah kami kunjungi bersama. Setiap kali aku menanyakannya, ia hanya menjawab dengan santai, "Itu makan bareng klien." Jawaban yang sama, berulang-ulang, hingga terasa seperti skrip yang sudah dihafalnya dengan baik. Aku ingin bertanya lebih jauh. Aku ingin menuntut kejujuran. Tapi aku takut. Aku takut jika aku memaksa, ia akan semakin menjauh. Aku takut jika aku mendesaknya, ia akan memberiku jawaban yang paling tidak ingin kudengar. Jadi aku menahan diri, menumpuk semua pertanyaan itu di dalam hati, membiarkan mereka tumbuh menjadi benih-benih kegelisahan yang semakin besar.
Tapi kegelisahan itu tak bisa kusimpan terlalu lama. Suatu malam, ketika Mas Bima pulang lebih larut dari biasanya, aku memutuskan untuk menunggunya di ruang tamu. Mataku menatap jarum jam yang terus bergerak, semakin lama semakin larut, tetapi tak ada tanda-tanda ia akan segera pulang. Aku mencoba meneleponnya, tetapi tidak diangkat. Kutatap layar ponselku, menunggu dengan perasaan yang berkecamuk. Aku mencoba berpikir positif. Mungkin ia masih di jalan, mungkin ia kelelahan dan tidak mendengar teleponku. Tapi kemudian, suara deru mobil terdengar di depan rumah. Aku bangkit, berjalan ke arah jendela, dan mengintip dari celah tirai. Mas Bima baru saja keluar dari mobil, tetapi bukan itu yang membuat jantungku berdegup kencang. Itu bukan mobilnya. Itu mobil lain. Mobil yang belum pernah kulihat sebelumnya. Seorang perempuan duduk di kursi pengemudi. Wajahnya samar-samar terlihat dalam cahaya lampu jalan. Aku menggigit bibir bawahku, menahan gemuruh di dadaku. Aku ingin berpura-pura tidak melihat apa-apa. Ingin berpura-pura bahwa ini semua hanya kesalahpahaman. Tapi bagaimana aku bisa menipu diriku sendiri? Aku melihatnya dengan mata kepalaku sendiri. Ia turun dari mobil itu dengan santai, menutup pintu dengan hati-hati, lalu menunduk ke jendela mobil, berbicara sebentar dengan wanita di dalamnya sebelum akhirnya melangkah ke dalam rumah. Aku segera berlari kembali ke sofa. Berpura-pura baru saja duduk santai ketika pintu terbuka. Mas Bima masuk, menatapku sekilas, lalu melemparkan tasnya ke meja. "Kok belum tidur?" tanyanya. Suaranya terdengar datar, seolah ia tidak merasa bersalah atas sesuatu. Aku menelan ludah, mencoba menjaga ekspresi wajahku tetap tenang. "Nunggu kamu," jawabku singkat. Ia hanya mengangguk, lalu berjalan menuju kamar tanpa berkata apa-apa lagi. Tak ada permintaan maaf karena pulang terlambat. Tak ada penjelasan. Tak ada usaha untuk menyamarkan aroma parfum wanita lain yang samar tercium dari kemejanya. Aku duduk diam di sofa, menatap ke arah pintu kamar yang kini sudah tertutup. Tanganku mengepal di atas paha, mencoba menahan gemetar yang mulai terasa di tubuhku. Aku tak bisa lagi menipu diriku sendiri. Sejak malam itu, sesuatu di dalam diriku berubah. Aku tak lagi bisa menenangkan diri dengan berpura-pura bahwa semuanya baik-baik saja. Aku tak lagi bisa menutup mata terhadap perubahan sikap Mas Bima. Ada sesuatu yang kusadari dengan pahit. Aku bukan lagi istri yang dicintainya seperti dulu. Aku tak tahu sejak kapan perasaan ini mulai pudar dari hatinya. Hari-hariku berjalan dengan semakin menyakitkan. Pada suatu sore, ketika Mas Bima mandi dan meninggalkan ponselnya di meja kerja, aku tahu aku seharusnya tidak melakukan ini lagi. Aku tahu bahwa bukti pada malam itu seharusnya sudah cukup membuatku menderita. Tapi aku juga tidak bisa menahan diriku untuk memastikannya kembali apakah perempuan itu masih menghubungi Mas Bima? Dengan jantung berdebar, aku meraih ponselnya. Jemariku gemetar saat menyentuh layar yang terkunci. Aku segera membuka aplikasi pesan singkat. Mataku menelusuri daftar percakapan, dan di sanalah aku menemukannya lagi. Sebuah kontak tanpa nama, hanya berupa angka, dengan riwayat pesan yang sangat sering. Dengan jantung berdegup kencang, aku membuka percakapan itu. "Lagi, kapan-kapan kita cobain hotel yang baru opening itu yuk, Mas? Aku sudah beli parfum yang kamu suka. Nanti aku pakai waktu kita ketemu." Tangan kananku menutup mulutku sendiri. Hari ini lebih mengejutkan daripada yang aku temukan malam kemarin. Hotel, parfum, ketemu. Mas Bima membalas dengan mesra. Bagaimana ia mengatur pertemuan dengan wanita ini?
Ia berjanji akan menghabiskan waktu bersamanya, menyelipkan kata-kata yang dulu pernah ia ucapkan padaku. Aku merasa seolah-olah dunia runtuh di sekelilingku. Perempuan itu benar-benar nyata ada untuk Mas Bima. Setiap kata yang kulihat di layar terasa seperti belati yang menusuk ke dalam hatiku. Berulang kali, tanpa ampun. Aku ingin membanting ponsel itu, ingin menghancurkannya, ingin berteriak. Tapi yang kulakukan hanyalah menggenggamnya erat, menahan tangis yang mengancam pecah. Tanganku masih gemetar ketika aku keluar dari aplikasi pesan dan membuka galeri foto. Jika ada sesuatu yang lebih menyakitkan dari kata-kata, itu adalah gambar. Dan dugaanku benar. Ada beberapa foto Mas Bima bersama wanita itu. Seorang perempuan dengan wajah cantik dan senyum percaya diri. Mereka duduk berdampingan di sebuah kafe. Mas Bima tersenyum seperti yang dulu ia lakukan padaku. Ada juga foto mereka di dalam mobil, dengan sudut pengambilan yang jelas menunjukkan keintiman di antara mereka. Aku menarik napas dalam-dalam, mencoba menenangkan diriku. Kemarahanku bercampur dengan kesedihan yang begitu pekat. Ini bukan hanya sekadar firasat lagi. Ini bukan hanya sekadar kecurigaan. Ini adalah bukti. Bukti bahwa suamiku telah mengkhianatiku. Bahwa semua janji yang pernah ia ucapkan kini tak lebih dari kebohongan. Air mataku jatuh tanpa bisa kubendung. Aku ingin menamparnya. Ingin berteriak dan menuntut jawaban. Tapi aku tahu, ini belum waktunya. Aku butuh rencana. Aku butuh kekuatan untuk menghadapi ini tanpa hancur berkeping-keping di hadapannya. Dengan tangan yang masih gemetar, aku mengembalikan ponsel ke tempat semula, memastikan tak ada jejak yang kutinggalkan. Kemudian aku berjalan ke kamar mandi, membasuh wajahku dengan air dingin, berharap bisa menenangkan diriku sendiri. Aku menatap bayanganku di cermin. Mata yang sembab dan wajah yang tampak lebih letih dari sebelumnya. Ini bukan aku yang dulu. Aku yang dulu adalah perempuan yang percaya diri, yang penuh harapan. Tapi perempuan di cermin ini, ia adalah seseorang yang telah dikhianati, seseorang yang kehilangan arah. Aku mengepalkan tangan, mencoba menahan amarah yang mendidih di dalam diriku. Jika Mas Bima berpikir aku akan diam saja, ia salah besar. Aku akan menghadapi ini. Aku akan mencari cara untuk membalas semua rasa sakit yang ia berikan padaku. Dan yang pasti, aku tidak akan membiarkan diriku dihancurkan oleh pengkhianatan ini. Aku akan berdiri, dan aku akan memastikan bahwa ia menyesali perbuatannya. Aku tidak ingat berapa lama aku berdiri di depan cermin malam itu. Mungkin beberapa menit, mungkin berjam-jam. Waktu seolah berhenti di sekelilingku, sementara pikiranku berputar tanpa arah. Aku masih bisa merasakan denyut sakit di dadaku, seolah-olah hatiku benar-benar terkoyak oleh kenyataan yang baru saja kutemukan. Kenyataan bahwa suamiku telah mengkhianatiku. Aku menggigit bibir bawahku, mencoba menahan isakan yang terus ingin keluar. Tapi semakin aku berusaha menahannya, semakin keras perasaan itu menyeruak, membanjiri dadaku dengan perih yang tak terkatakan. Ini bukan sekadar luka kecil yang bisa sembuh dengan waktu. Ini adalah luka yang akan terus terbuka, yang setiap saat bisa berdarah kembali hanya dengan mengingat apa yang telah kulihat di ponsel Mas Bima. Malam itu, aku tidak bisa tidur. Aku berbaring di sisi ranjang yang terasa begitu dingin dan kosong, sementara Mas Bima tidur dengan nyenyak di sebelahku, seolah tak ada yang terjadi. Aku menatap punggungnya dalam kegelapan. Pikiranku dipenuhi dengan ribuan pertanyaan yang tak bisa kutanyakan langsung. Bagaimana mungkin ia tidur dengan begitu tenang setelah melakukan hal ini padaku?
Bagaimana mungkin ia bisa mencintai orang lain sementara aku masih ada di sisinya? Sejak kapan semua ini dimulai? Dan kenapa? Aku membalikkan tubuh, memandang langit-langit kamar yang terasa lebih menekan daripada sebelumnya. Dadaku terasa sesak. Pikiranku penuh dengan ingatan tentang pernikahan kami, tentang bagaimana dulu aku begitu yakin bahwa kami akan selalu bersama. Tapi sekarang yang tersisa hanyalah sisa-sisa kepercayaan yang perlahan hancur. Aku mencoba memejamkan mata, berharap bisa terlelap walau hanya sebentar. Tapi setiap kali aku menutup mata, wajah perempuan itu muncul di pikiranku. Senyumnya, tatapan matanya yang penuh percaya diri saat bersama Mas Bima. Aku membayangkan mereka tertawa bersama, berbagi cerita yang seharusnya hanya menjadi milikku. Aku membayangkan tangan Mas Bima menyentuhnya, membelainya seperti dulu ia membelai rambutku dengan lembut. Rasa sakit itu tak tertahankan. Aku bangkit dari tempat tidur, berjalan ke kamar mandi dengan langkah gontai. Aku menyalakan keran wastafel, membiarkan air dingin mengalir di tanganku sebelum membasuh wajahku berkali-kali. Aku berharap air itu bisa mendinginkan kepalaku, bisa menghapus semua beban yang menyesakkan dada. Tapi itu tidak cukup. Itu tidak bisa menghilangkan fakta bahwa aku adalah seorang istri yang telah dikhianati. Aku mengangkat wajahku, menatap bayanganku di cermin. Mata sembab, bibir bergetar. Wajah yang tampak lebih tua dari usiaku karena lelah dan kesedihan yang berkumpul dalam satu malam. Ini bukan aku. Aku yang dulu bukan perempuan yang lemah seperti ini. Aku bukan perempuan yang membiarkan dirinya diinjak-injak. Sebuah tekad perlahan mulai tumbuh di dalam hatiku. Aku tidak bisa membiarkan ini begitu saja. Aku tidak bisa berpura-pura buta terhadap kenyataan. Aku tidak bisa terus menjalani hari-hariku seolah-olah tidak ada yang berubah, sementara hatiku hancur berkeping-keping. Jika Mas Bima berpikir bahwa aku akan menerima ini dengan diam, ia salah besar. Aku berjalan kembali ke kamar, menatap sosok suamiku yang masih tertidur lelap. Hatiku dipenuhi dengan kebencian yang bahkan belum pernah kurasakan sebelumnya. Aku menginginkan jawaban, aku menginginkan kebenaran. Tapi lebih dari itu, aku menginginkan keadilan. Aku ingin ia merasakan apa yang kurasakan. Aku menutup mata, menarik napas dalam-dalam. Aku butuh rencana. Aku butuh waktu untuk mengumpulkan semua yang kubutuhkan sebelum akhirnya aku menghadapi Mas Bima. Aku tidak ingin emosi menguasai diriku. Aku tidak ingin membuat kesalahan yang akan membuatku terlihat lemah di matanya. Pikiranku mulai menyusun langkah-langkah yang harus kuambil. Aku akan mengawasinya lebih dekat. Aku akan mencari tahu siapa perempuan itu. Dan ketika saatnya tiba, aku akan membuat mereka berdua membayar harga dari apa yang telah mereka lakukan padaku. Aku tidak akan lagi menjadi istri yang diam dan tersakiti. Aku akan menjadi perempuan yang akan membalas luka ini dengan sesuatu yang jauh lebih menyakitkan. Pagi itu, aku bangun dengan kepala yang terasa berat. Kurang tidur dan pikiran yang terus-menerus berputar semalaman membuat tubuhku lelah. Tetapi aku tak bisa membiarkan diri tenggelam dalam kelemahan. Hari ini, aku memutuskan untuk mulai mencari jawaban. Aku tidak bisa lagi hanya menunggu kejujuran dari Mas Bima yang mungkin tak akan pernah datang. Jika ia menyembunyikan sesuatu dariku, maka aku akan menemukannya sendiri. Aku turun ke dapur, membuat secangkir kopi untuk diriku sendiri. Tangan ini terasa sedikit gemetar saat menuangkan air panas ke dalam cangkir. Perasaanku masih belum stabil, tapi aku berusaha menenangkan diri. Aku harus cerdas. Aku harus sabar. Tidak boleh gegabah.
Ini bukan sekadar kemarahan sesaat. Ini adalah pertempuran panjang yang harus kurencanakan dengan matang. Mas Bima keluar dari kamar dengan wajah yang seperti biasanya. Seolah-olah ia tidak memiliki beban apapun. Ia meraih ponselnya yang semalam kutelusuri, menggenggamnya dengan erat seperti harta berharga yang tak boleh tersentuh oleh siapapun. Aku memperhatikannya dari balik cangkir kopiku, mencoba membaca ekspresi wajahnya. Tidak ada tanda-tanda rasa bersalah di sana. Tidak ada sedikit pun perubahan yang menunjukkan bahwa ia sadar aku telah menemukan sesuatu. "Jadwalmu padat hari ini?" tanyaku dengan suara yang kukendalikan agar terdengar biasa saja. Ia mengangguk sambil menyeruput kopi yang sudah kusiapkan untuknya. "Ya, ada meeting dengan klien siang nanti. Mungkin aku pulang agak malam." Aku tersenyum tipis, menyembunyikan perasaan yang mendidih di dalam dadaku. Meeting dengan klien, berapa kali aku sudah mendengar alasan itu? Berapa kali aku harus menelan kebohongan ini tanpa bertindak? "Jangan terlalu lelah," ujarku, mencoba bermain peran sebagai istri yang perhatian. Ia hanya mengangguk lagi, lalu melirik ponselnya sebelum bangkit dari meja. Aku memperhatikan gerak-geriknya, setiap detail yang biasanya tak kupedulikan. Cara ia mengetik cepat di layar. Cara ia sesekali tersenyum kecil saat membaca sesuatu di ponselnya. Aku tahu itu bukan sekadar urusan pekerjaan. Saat ia pergi ke kamar mandi, aku melihatnya meninggalkan ponselnya di meja. Ini kesempatan langka. Aku tidak bisa membuka ponselnya lagi tanpa sidik jarinya. Tetapi aku bisa mencatat nomor yang tadi kulihat di percakapan mereka. Dengan cepat, aku meraih ponselku sendiri dan mengetik angka-angka yang kulihat. Aku menyimpannya dengan nama sementara, "Si Penghancur." Aku menarik napas panjang sebelum mengembalikan ponselnya ke tempat semula. Rasanya seperti baru saja mencuri sesuatu yang sangat berharga. Dan meskipun aku tahu ini bukan tindakan yang sepenuhnya benar, aku tidak peduli. Aku hanya ingin tahu kebenaran. Ketika Mas Bima akhirnya pergi bekerja, aku langsung mengambil ponselku dan mulai mencari jejak siapa perempuan ini. Aku memasukkan nomornya ke dalam mesin pencari, berharap menemukan sesuatu. Akun media sosial, informasi pribadi, apapun yang bisa membantuku. Dan aku menemukannya. Namanya Asti. Aku menatap layar dengan jantung berdegup kencang. Perempuan itu memang benar-benar ada, bukan sekadar sosok misterius di balik pesan-pesan yang kutemukan. Aku membuka akun Instagramnya dan melihat wajah yang selama ini hanya bisa kubayangkan dalam kepalaku. Ia memang cantik, kulitnya bersih, tubuhnya ramping, senyumnya menawan. Tak heran Mas Bima tergoda. Tapi yang membuatku semakin muak adalah betapa ia tak berusaha menyembunyikan hubungannya dengan suamiku. Ada beberapa foto yang mengisyaratkan sesuatu, meskipun tidak secara langsung menyebut nama Mas Bima. Foto makan malam di restoran yang sama dengan struk yang kutemukan di kantong suamiku. Foto parfum mewah yang mungkin adalah hadiah darinya. Dan, yang paling membuatku ingin membanting ponsel, adalah sebuah foto dengan caption berbunyi, "Kadang, yang terbaik datang ketika kita tidak mengharapkannya." Dan komentar seseorang di bawahnya berbunyi, "Milik orang lain bukan yang terbaik, sayang." Aku menggertakkan gigi, menahan amarah yang membara di dadaku. Jadi begini cara mereka bermain? Begini cara mereka merayakan perselingkuhan mereka? Dengan penuh percaya diri, tanpa sedikit pun rasa bersalah, aku menutup mata, mencoba menenangkan diri. Tidak, aku tidak akan membiarkan emosi menguasai diriku. Aku harus tetap tenang. Aku harus berpikir dengan jernih.
Aku ingin mereka membayar harga atas apa yang telah mereka lakukan. Tetapi aku harus melakukannya dengan cara yang cerdas. Aku kembali melihat akun media sosial Asti, menelusuri setiap postingannya, mencari tahu tentang kehidupannya. Dari foto-fotonya, aku bisa menebak bahwa ia sangat peduli dengan penampilannya. Kulitnya yang terlihat sempurna, postingan tentang produk perawatan mahal yang ia gunakan, pujian dari orang-orang di kolom komentarnya. Ia adalah tipe perempuan yang hidup dengan kepercayaan diri tinggi karena penampilannya. Dan disitulah aku menemukan titik lemahnya. Jika ia begitu mencintai kecantikannya, maka aku akan mengambil itu darinya. Aku akan membuatnya merasakan bagaimana rasanya kehilangan sesuatu yang paling ia banggakan. Jika Mas Bima memilihnya karena wajah cantiknya, maka aku akan memastikan bahwa kecantikan itu perlahan menghilang. Rencana itu mulai terbentuk di kepalaku. Aku tidak akan bertindak gegabah, tetapi aku tahu apa yang harus kulakukan. Ini bukan lagi tentang menyelamatkan pernikahanku. Ini adalah tentang mendapatkan keadilan untuk diriku sendiri. Aku tidak akan menjadi korban dalam cerita ini. Aku akan menjadi orang yang menuliskan akhir dari kisah ini sesuai keinginanku. Sejak pagi, pikiranku dipenuhi oleh satu hal, balas dendam. Bukan karena aku ingin menjadi orang jahat, tetapi karena aku sudah cukup lelah menjadi korban. Aku sudah cukup menelan kepahitan, menangis dalam diam, dan membiarkan diriku diinjak-injak oleh kebohongan Mas Bima. Jika ia dan Asti mengira aku akan duduk diam menerima semua ini, mereka salah besar. Aku menghabiskan waktu berjam-jam untuk meneliti tentang Asti. Aku mulai mencari tahu tentang produk perawatan kulit yang digunakan Asti. Dari unggahan Instagramnya, aku melihat beberapa merek terkenal yang sering ia pamerkan. Ia menyebutkan bagaimana produk-produk itu menjaga kulitnya tetap bercahaya dan sehat. Aku mencatat semuanya. Nama produk, merek, bahkan tempat ia biasa membelinya. Dan disitulah rencanaku mulai terbentuk dengan lebih jelas. Aku menelusuri berbagai forum kecantikan, membaca ulasan tentang produk tiruan yang beredar di pasaran. Aku menemukan banyak cerita tentang bagaimana beberapa perempuan tertipu membeli produk palsu, yang bukannya mempercantik wajah, malah menyebabkan iritasi, ruam, bahkan jerawat parah yang butuh waktu lama untuk sembuh. Jika aku bisa mendapatkan produk semacam itu dan memastikan Asti menggunakannya, maka aku bisa menghancurkan kebanggaan terbesarnya, wajahnya. Tapi ini tidak bisa dilakukan sembarangan. Aku harus memastikan semuanya berjalan dengan sempurna. Aku harus memastikan Asti benar-benar percaya bahwa produk yang ia gunakan adalah asli. Aku mulai mencari penjual di berbagai platform, menghubungi beberapa dari mereka dengan hati-hati. Aku bertanya tentang produk yang mirip dengan yang biasa digunakan Asti, tetapi dengan bahan-bahan yang bisa memberikan efek samping dalam jangka waktu tertentu. Aku tidak mau sesuatu yang langsung terlihat jelas. Aku ingin efeknya perlahan, semakin hari semakin buruk, hingga akhirnya ia kehilangan kepercayaan dirinya sendiri. Sambil menunggu tanggapan dari para penjual, aku memikirkan cara untuk memberikannya kepada Asti tanpa menimbulkan kecurigaan. Aku bisa saja mengirimkannya sebagai hadiah, tetapi itu akan terlalu mencurigakan. Aku harus menemukan cara agar ia benar-benar percaya bahwa produk itu datang dari seseorang yang bisa ia percayai. Saat aku sedang berpikir keras, sebuah ide melintas di kepalaku. Aku tahu bagaimana caranya. Aku akan menggunakan Mas Bima. Jika selama ini ia sudah terbiasa membelikan Asti hadiah, maka aku hanya perlu memastikan bahwa hadiah berikutnya datang dariku, tanpa ia sadari.
Aku hanya perlu mencari waktu yang tepat untuk menukar produk aslinya dengan yang palsu, dan membiarkan semuanya berjalan dengan sendirinya. Aku menarik napas panjang, merasa detak jantungku semakin cepat. Aku tidak percaya bahwa aku, seorang perempuan yang dulunya begitu mencintai suaminya, kini merencanakan sesuatu seperti ini. Tetapi aku juga tidak percaya bahwa suamiku yang dulu penuh perhatian kini telah berubah menjadi pria yang menusukku dari belakang. Ini bukan sekadar balas dendam. Ini adalah caraku mengambil kembali harga diriku. Malam itu, aku tidak bisa tidur. Aku terus membayangkan bagaimana rencanaku akan berjalan. Aku membayangkan wajah Asti yang perlahan kehilangan kepercayaan dirinya. Bagaimana ia mungkin akan panik saat melihat kulitnya mulai memburuk. Aku membayangkan bagaimana hubungannya dengan Mas Bima akan mulai retak saat ia merasa tidak lagi sempurna. Dan yang paling membuatku puas adalah kenyataan bahwa untuk pertama kalinya, akulah yang memegang kendali. Aku berbaring di ranjang sambil menatap langit-langit, tersenyum tipis. Mungkin ini adalah awal dari akhir. Tapi kali ini, aku akan memastikan bahwa akulah yang menulis akhirnya. Pagi ini, udara terasa lebih dingin dari biasanya. Atau mungkin hanya perasaanku saja. Aku duduk di meja makan, menatap secangkir kopi yang mengepulkan uap di depanku. Tapi pikiranku jauh melayang, tenggelam dalam rencana yang telah kususun semalaman. Aku merasa seperti orang yang sama sekali berbeda dari Dinda yang dulu. Dinda yang selalu sabar, selalu memaafkan, selalu menaruh harapan pada janji-janji manis. Tidak lagi. Hari ini, aku akan mulai melancarkan aksiku. Aku melirik ke arah Mas Bima yang duduk di seberang meja, sibuk dengan ponselnya. Aku tahu betul kepada siapa ia mengirim pesan itu. Asti. Mataku memperhatikan setiap detail kecil. Cara ia tersenyum kecil pada layar. Cara jari-jarinya mengetik cepat. Lalu sesekali ia menyeruput kopi tanpa benar-benar memperhatikanku. Aku bisa merasakan bagaimana kehadiranku di sini sudah menjadi latar belakang yang tak lagi penting baginya. Aku menggenggam cangkirku erat. Aku ingin menumpahkan kopi panas itu ke wajahnya. Ingin melihatnya merasakan sedikit saja rasa sakit yang kurasakan. Tapi aku tahu, itu bukan cara yang benar. Aku butuh sesuatu yang lebih efektif. Sesuatu yang akan membuatnya kehilangan kendali tanpa menyadarinya. Aku menarik napas, berusaha menjaga nada suaraku tetap lembut. Mas, panggilku, mencoba terdengar biasa saja. Ia mengangkat wajahnya sedikit. HM. Aku memasang senyum tipis, memain-mainkan gagang cangkirku dengan santai. Aku baca di majalah. Katanya ada produk perawatan kulit baru yang bagus banget. Banyak selebgram pakai. Mas Bima tampak tak tertarik. Oh ya. Aku mengangguk pelan. Iya. Aku penasaran aja. Kira-kira kalau aku coba, cocok nggak ya buat kulitku? Aku melihatnya melirikku sekilas sebelum kembali ke ponselnya. Ya, coba aja kalau memang bagus. Aku meremas cangkirku sedikit lebih keras. Coba aja kalau memang bagus. Jadi ini yang tersisa dari perhatiannya untukku? Seorang suami yang dulu mengagumi kulitku, menyentuh wajahku dengan lembut setiap kali aku selesai memakai skincare. Kini bahkan tak peduli lagi. Aku menghela napas pelan, berusaha menekan amarahku. Tidak apa-apa. Aku hanya perlu membawanya ke arah yang kuinginkan. Aku bersandar di kursi, berpura-pura berpikir sejenak. Tapi sayang juga kalau aku beli mahal-mahal terus nggak cocok. Mungkin kalau ada yang bisa nyobain dulu, jadi lebih enak. Aku berhenti sebentar, menatapnya seolah-olah baru saja mendapat ide bagus. Kamu ada teman perempuan yang suka pakai skincare,
kan? Sekilas, aku melihat Mas Bima menegang. Meski cepat, aku menangkap perubahan kecil itu. Lalu ia menjawab, ada si rekan kantor, Asti. Tapi aku nggak tahu dia mau apa nggak. Dan, ya, Mas Bima menyebutnya sebagai rekan kantor. Lucu sekali suamiku. Aku tersenyum tipis, berusaha terlihat polos. Mungkin aku bisa kasih ke dia dulu buat coba. Kalau dia bilang bagus, berarti aman, kan? Mas Bima tampak sedikit gelisah, lalu memasukkan ponselnya ke dalam saku. Kenapa tiba-tiba mikirin teman perempuanku? Aku mengangkat bahu. Aku cuma kepikiran aja. Daripada aku buang-buang uang buat sesuatu yang belum tentu cocok, kan lebih baik kalau ada yang nyoba dulu. Aku menatapnya lekat-lekat, memastikan ia melihat ekspresi tulus yang kupasang dengan sempurna. Kamu bisa kasih dia, kan? Aku bisa melihat konflik dalam pikirannya. Mungkin ia curiga, atau mungkin ia merasa aneh aku membahas teman perempuannya dengan begitu santai. Tapi pada akhirnya, ia mengangguk. Ya, kalau kamu mau, nanti aku kasih. Aku tersenyum puas, menyembunyikan api yang berkobar di dalam dadaku. Rencana ini berjalan lebih lancar dari yang kuduga. Siang itu, aku pergi ke toko kosmetik yang sudah kuteliti sejak beberapa hari lalu. Aku berjalan melewati rak-rak produk kecantikan. Mataku mencari merek yang sering dipakai Asti. Aku tahu produk asli dan palsu sering bercampur di pasaran, tapi aku membutuhkan sesuatu yang lebih berbahaya. Bukan sekadar tiruan murah, tapi sesuatu yang bisa memberikan efek nyata dalam waktu yang cukup lama untuk membuatnya panik. Aku akhirnya menemukan toko kecil di sudut jalan yang menjual berbagai produk perawatan. Beberapa di antaranya versi palsu dari merek-merek terkenal. Aku menghampiri penjualnya. Seorang wanita berusia sekitar 40-an dengan riasan tebal. Saya cari produk yang mirip dengan ini, kataku sambil menunjukkan gambar produk asli di ponselku. Tapi, yang kualitasnya sedikit berbeda. Wanita itu menatapku tajam, lalu tersenyum kecil, seolah memahami maksudku. Oh, saya tahu maksud Mbak. Mau yang efeknya pelan-pelan atau langsung kelihatan? Aku berpikir sejenak. Pelan-pelan, tapi pasti. Wanita itu tertawa kecil. Mbak ini kayaknya ngerti banget ya urusan begini. Aku hanya tersenyum. Aku bukan ahli dalam sabotase. Tapi luka yang menganga di hatiku telah mengajarkanku bagaimana caranya bertindak tanpa gegabah. Wanita itu mengambil sebuah botol kecil dari rak di belakangnya. Ini, kemasan sama persis dengan yang asli, tapi bahan di dalamnya beda. Kalau dipakai terus-menerus, bakal bikin kulit makin sensitif, jerawatan, bahkan bisa muncul flek hitam. Aku mengambil botol itu, memperhatikannya dengan seksama. Dari luar, tak ada yang berbeda dengan produk asli. Orang awam pasti tidak akan menyadari bahwa isinya telah dimanipulasi. Berapa? Tanyaku. Ia menyebutkan harga yang jauh lebih murah dari produk asli. Dan tanpa pikir panjang, aku menyerahkan uangnya. Saat aku keluar dari toko, aku merasakan jantungku berdegup lebih cepat dari sebelumnya. Ini adalah pertama kalinya aku melakukan sesuatu seperti ini. Tapi aku tidak merasa bersalah. Aku merasa berdaya. Malamnya, aku meletakkan produk itu ke dalam kantong belanja yang sudah kusiapkan, menyusunnya dengan rapi agar terlihat seperti hadiah yang asli. Aku menaruhnya di atas meja, memastikan bahwa Mas Bima melihatnya ketika ia pulang nanti. Saat ia akhirnya tiba di rumah, aku pura-pura sibuk menonton televisi,
Meskipun aku bisa merasakan kehadirannya yang langsung tertuju pada kantong belanja itu. "Apa ini?" tanyanya. Aku menoleh santai. "Produk yang tadi aku bilang. Kasih aja ke temanmu." "Siapa tadi?" "Asti." Aku bisa melihat kebingungan di matanya, tetapi ia tidak berkata apa-apa. Setelah beberapa saat, ia mengambil kantong itu dan membawanya ke kamar. Aku menatap punggungnya yang menghilang di balik pintu. Senyum tipis terukir di wajahku. Pagi itu, aku terbangun dengan perasaan yang aneh. Bukan ketakutan, bukan kecemasan, tetapi sebuah antisipasi yang mendebarkan. Seolah ada benih kecil dalam diriku yang tumbuh, menyebarkan getaran hangat ke seluruh tubuhku. Aku bangkit dari tempat tidur dan menatap diriku di cermin. Mata yang dulu tampak redup dan penuh kesedihan kini menyala dengan bara api yang tak pernah kulihat sebelumnya. Ini adalah hari pertama dari babak baru dalam hidupku. Hari di mana aku berhenti menjadi korban dan mulai mengambil kendali atas nasibku sendiri. Aku berjalan keluar kamar dan menemukan Mas Bima tengah bersiap untuk pergi. Ia mengenakan kemeja favoritnya, menyesap kopi yang kusediakan di meja. Biasanya, aku akan merasa sakit hati melihatnya bersiap meninggalkan rumah tanpa benar-benar menghabiskan waktu bersamaku. Tapi hari ini berbeda. Aku tahu kemana ia akan pergi, dan untuk pertama kalinya, aku menantikan hasil dari perjalanannya. Kantong belanja yang berisi produk perawatan kulit tiruan itu sudah tidak ada di tempatnya semalam. Itu berarti satu hal, ia sudah membawanya untuk diberikan kepada Asti. Aku menatapnya sejenak, bertanya-tanya apakah ia sadar bahwa ia baru saja menjadi pion dalam permainanku. Tapi melihat wajahnya yang biasa saja, aku yakin ia tak mencurigai apapun. "Aku ada meeting siang ini. Mungkin pulang agak malam," katanya sambil mengambil kunci mobil dari atas meja. Aku hanya mengangguk, pura-pura tak peduli. "Hati-hati di jalan." Ia menatapku sebentar, mungkin terkejut dengan reaksiku yang begitu datar. Biasanya, aku akan bertanya lebih lanjut, mencoba mencari tahu di mana dan dengan siapa ia akan menghabiskan waktunya. Tapi kali ini, aku hanya tersenyum tipis sebelum beranjak ke dapur, membiarkannya pergi dengan kebohongannya. Begitu suara mesin mobilnya menghilang dari pendengaran, aku menghela napas panjang. Sekarang yang tersisa hanyalah menunggu. Siang itu, aku duduk di ruang tamu sambil menggulir layar ponsel, mencoba mengalihkan pikiranku. Tapi meskipun aku membaca berbagai berita dan melihat unggahan teman-temanku di media sosial, pikiranku tetap kembali ke satu hal, produk yang kini mungkin sudah sampai di tangan Asti. Aku membayangkan bagaimana ia menerimanya dari Mas Bima, mungkin dengan senyum bahagia di wajahnya. Aku membayangkan bagaimana ia membuka kemasannya, merasa beruntung karena mendapat hadiah dari pria yang bukan miliknya. Dan aku membayangkan bagaimana ia akan mulai menggunakannya, mengoleskannya ke wajahnya setiap pagi dan malam, tanpa tahu bahwa ia baru saja menandatangani tiket menuju kehancurannya sendiri. Senyum kecil terbit di bibirku. Aku tidak pernah merasa sekuat ini sebelumnya. Lalu, ponselku bergetar. Sebuah pesan masuk dari nomor yang sudah tersimpan di kontakku. Si penghancur. Rupanya ia dengan berani mengirimiku pesan terlebih dahulu. "Dinda, aku hanya ingin memberitahumu. Aku tidak akan meminta maaf, karena aku tidak menyesali pilihanku. Aku hanya ingin mengatakan bahwa aku harap kamu bisa menerima kenyataan kalau Mas Bima mencintaiku. Dia bahagia bersamaku. Jangan buang waktumu untuk menyesali sesuatu yang sudah berakhir. Bersiaplah untuk mengakhiri semuanya." Aku menatap layar ponselku. Jantungku berdegup lebih cepat. Tidak menyesali pilihannya?
Bahagia bersama Mas Bima? Wanita ini benar-benar tidak tahu diri. Aku menarik napas panjang, menahan diri agar tidak langsung membalas pesan itu dengan sumpah serapah. Tidak, aku tidak akan memberinya kepuasan untuk melihatku marah. Malam itu, aku tidur dengan nyenyak untuk pertama kalinya dalam beberapa bulan terakhir. Tidak ada lagi kecemasan yang menghantui pikiranku. Tidak ada lagi air mata yang menetes diam-diam di bantal. Aku merasa damai, karena aku tahu bahwa besok, dunia Asti akan mulai berubah. Dan aku akan ada di sini, menikmati setiap detiknya. Pagi ini, aku bangun lebih awal dari biasanya. Ada kegembiraan yang aneh mengalir dalam darahku, seperti adrenalin yang menunggu dilepaskan. Aku berjalan ke depan cermin dan menatap pantulan diriku sendiri. Wajahku tampak lebih segar, lebih hidup, seolah-olah beban yang selama ini menindih dadaku perlahan mulai terangkat. Aku melangkah keluar kamar dengan santai, menuju dapur untuk membuat secangkir kopi. Tapi di tengah langkahku, aku mendengar suara pintu depan terbuka. Aku menoleh dan melihat Mas Bima masuk dengan wajah lelah. Matanya tampak sayu, seperti kurang tidur. Aku mengangkat alis, pura-pura tak peduli. Meskipun dalam hati, aku bertanya-tanya apa yang telah terjadi. "Kamu baru pulang?" Tanyaku dengan nada ringan, seolah-olah aku sekadar menanyakan cuaca. Ia menghela napas, melepas kemejanya dan meletakkannya sembarangan di sofa. "Iya, semalam ada kerjaan tambahan di kantor," jawabnya, tanpa menatapku. Aku tersenyum tipis. Kerjaan tambahan di kantor? Lelucon macam apa ini? Aku tahu persis di mana ia semalam. Mungkin di apartemen Asti, mungkin menghabiskan waktu dengannya sampai larut malam. Tapi sesuatu dalam raut wajahnya membuatku curiga bahwa malam itu tidak berjalan seperti yang ia harapkan. Aku menyesap kopi perlahan, memperhatikan setiap gerakan tubuhnya. Ia terlihat gelisah, seolah ada sesuatu yang mengganggu pikirannya. "Kenapa? Kamu kelihatan capek?" tanyaku dengan nada perhatian yang dibuat-buat. Mas Bima mengusap wajahnya, lalu menghela napas panjang. "Nggak apa-apa, cuma banyak pikiran." Aku menahan senyum. Banyak pikiran? Aku bertanya-tanya, apakah itu ada hubungannya dengan Asti? Apakah produk itu sudah mulai bekerja? Aku pura-pura acuh dan berbalik, berjalan ke meja makan. "Kalau banyak pikiran, istirahat aja. Aku nggak mau kamu sakit," ucapku dengan nada lembut. Aku ingin melihat reaksinya. Ingin tahu apakah ia akan membuka diri atau tetap menyembunyikan sesuatu. Mas Bima hanya mengangguk, lalu berjalan menuju kamar tanpa berkata apa-apa. Aku memperhatikan punggungnya menghilang di balik pintu, dan entah kenapa, ada rasa kepuasan yang menjalar dalam diriku. Siang itu, aku duduk di ruang tamu sambil bermain dengan ponselku, menunggu sesuatu yang aku yakin akan segera datang. Benar saja, beberapa menit kemudian, sebuah pesan masuk dari si penghancur. "Dinda, apa yang kamu lakukan? Mas Bima bilang skincare ini darimu untuk coba-coba." Aku menatap layar ponselku, menahan tawa. Asti akhirnya merasakan efeknya. Aku membiarkan pesan itu selama beberapa menit, membiarkannya merasakan ketidakpastian dan kecemasan sebelum akhirnya aku membalasnya dengan santai. "Loh, ini Asti? Rekan antor Mas Bima? Jadi kalian ada hubungan spesial?" Aku pura-pura baru mengetahui bahwa Asti adalah selingkuhan Mas Bima. Tidak butuh waktu lama sebelum balasan darinya muncul. "Jangan pura-pura bodoh. Aku tahu kamu pasti sudah mengetahuinya dan kamu melakukan sesuatu."
Kulitku mulai iritasi. Aku nggak pernah punya masalah kulit sebelumnya. Tapi sekarang wajahku mulai merah dan muncul ruam kecil. Ini semua karena produk yang kamu kasih, kan? Aku tersenyum kecil, membayangkan kepanikan yang mungkin sekarang menguasai pikirannya. Wanita seperti Asti, yang begitu terobsesi dengan penampilannya, pasti akan sangat terpukul jika sesuatu terjadi pada wajahnya. Dan sekarang, itu sedang terjadi. Aku mengetik balasan dengan santai. Asti, aku hanya memberimu skincare untuk dicoba. Aku kira itu produk yang bagus, jadi sekalian hitung-hitung aku memberi hadiah ke rekan kantor, kata Mas Bima. Kalau produk itu membuat kulitmu iritasi, mungkin kamu memang tidak cocok. Kenapa kamu langsung menuduh aku melakukan yang tidak-tidak? Aku bisa membayangkan betapa frustrasinya dia membaca pesanku. Aku menunggu beberapa saat, dan benar saja, balasan berikutnya datang dengan cepat. Jangan bermain-main denganku, Dinda. Aku tahu kamu sengaja melakukan ini. Kamu pikir kamu bisa membuatku menjauh dari Mas Bima dengan cara seperti ini? Kamu salah besar. Aku menggelengkan kepala, masih tersenyum. Asti masih mencoba mempertahankan harga dirinya. Meskipun aku yakin dalam hati, ia mulai ketakutan. Aku bisa membayangkan bagaimana ia melihat cermin pagi ini, menemukan iritasi di wajahnya, dan merasakan kecemasan luar biasa. Aku memutuskan untuk tidak membalasnya. Biarkan dia tenggelam dalam ketakutannya sendiri. Sore itu, Mas Bima kembali ke rumah lebih awal dari biasanya. Aku duduk di ruang tamu ketika ia masuk, dan kali ini, ekspresinya jauh lebih kacau dibandingkan pagi tadi. Aku menoleh ke arahnya dengan alis terangkat. "Kamu kenapa?" tanyaku dengan nada datar. Ia tidak langsung menjawab, hanya duduk di sofa dengan wajah serius. Tangannya meremas rambutnya dengan frustasi sebelum akhirnya ia menatapku. "Asti." Suaranya terdengar berat. Asti mengalami masalah kulit. Wajahnya iritasi. Dan dia bilang itu gara-gara produk yang kamu kasih. Aku berpura-pura terkejut. "Apa? Serius?" Ia mengangguk. Matanya masih penuh dengan kebingungan. Dia bilang produk itu nggak asli. Atau mungkin ada sesuatu di dalamnya yang membuat kulitnya rusak. Aku memasang ekspresi bersalah. "Tapi aku beli itu di toko kecantikan, Mas. Aku nggak mungkin sengaja kasih sesuatu yang berbahaya ke dia." Mas Bima menatapku lama, seolah mencoba mencari tanda-tanda kebohongan di wajahku. Tapi aku sudah terlatih dalam memainkan ekspresi ini, ekspresi istri yang tak bersalah, yang hanya ingin berbagi sesuatu tapi berakhir dengan kesalahpahaman. Aku menghela napas, menatapnya dengan penuh kepedulian. "Aku cuma mau bersikap baik, Mas. Lagian kamu kenapa sih sebegitu khawatirnya dengan Asti? Apa benar yang dikatakan Asti kalau kalian ada hubungan spesial?" Terlihat ada raut keterkejutan mendengar aku mengungkapkan perselingkuhannya dengan santai. "Dinda, aku minta maaf kalau telah mengecewakanmu. Aku akui kalau aku salah. Aku minta maaf, Dinda. Tapi aku juga tidak bisa memilih. Untuk saat ini Asti juga penting bagiku. Maafkan aku, Mas. Aku hanya ingin bersikap baik untuk memperbaiki hubungan kita. Coba kamu pikir setelah aku mengetahui semuanya tapi aku masih bersikap biasa saja bahkan memberi Asti hadiah. Apa aku kurang sabar, Mas?" Mas Bima mengusap wajahnya. Terlihat semakin bingung. Ia tidak tahu harus mempercayai siapa. Dan itulah yang aku inginkan. Aku ingin dia merasa tersesat. Ingin dia mulai meragukan segalanya. "Aku akan bicara dengan Asti lagi," katanya akhirnya.
Sebelum bangkit dari sofa, aku mengangguk pelan, menyembunyikan senyum kecil di balik wajah prihatin. Semoga dia cepat sembuh, ya. Aku melihatnya menghilang ke dalam kamar, dan di dalam hatiku, aku tahu bahwa ini baru permulaan. Asti baru saja menerima peringatan pertama, dan aku tidak sabar melihat kejatuhannya yang berikutnya. Aku duduk di depan meja rias, menatap wajahku di cermin dengan penuh kepuasan. Tidak ada lagi kesedihan yang mengendap di mata ini. Tidak ada lagi jejak keputusasaan yang selama ini menyelimuti hatiku. Sebaliknya, ada sesuatu yang lain di sana, kekuatan. Sejak mengetahui bahwa produk perawatan kulit itu mulai memberikan efeknya, aku merasa lebih berdaya dari sebelumnya. Bayangan tentang Asti yang kini berjuang dengan kulitnya yang rusak membuatku tersenyum kecil. Wanita itu mungkin mengira dirinya tak tersentuh, bahwa ia bisa mengambil suamiku tanpa konsekuensi. Tapi sekarang, ia mulai merasakan bagaimana rasanya kehilangan sesuatu yang berharga. Aku yakin setiap kali ia menatap cermin, ia tidak lagi melihat wanita cantik yang begitu percaya diri. Ia melihat kehancuran yang perlahan-lahan mulai menggerogoti dirinya. Aku merapikan rambutku, lalu berjalan keluar kamar dengan langkah ringan. Saat aku memasuki ruang tamu, aku mendapati Mas Bima sedang duduk di sofa dengan wajah kusut. Ia tampak gelisah, dengan ponselnya tergenggam erat di tangannya. Aku memiringkan kepala, berpura-pura bingung. "Mas, kenapa? Kok kelihatan tegang?" Mas Bima menghela napas panjang sebelum akhirnya menatapku. Ada sesuatu dalam sorot matanya yang tidak biasa. Sebuah keraguan yang tidak pernah kulihat sebelumnya. "Asti semakin parah," katanya dengan suara berat. Dia bilang wajahnya mulai membengkak. "Dia ke dokter kulit tadi pagi, dan dokter bilang kemungkinan dia mengalami reaksi alergi parah terhadap produk yang kamu kasih." Aku menahan diri untuk tidak tersenyum. Aku tahu ini akan terjadi. Dan mendengar Mas Bima sendiri yang mengatakannya hanya membuat semuanya semakin memuaskan. Aku memasang ekspresi terkejut, meletakkan tanganku di dada seolah-olah benar-benar merasa bersalah. Ya Tuhan, aku benar-benar nggak tahu kalau itu bisa terjadi. Aku cuma ingin bersikap baik. "Mas, aku pikir produk itu akan membantu dia, bukan malah menyakitinya." Mas Bima mengusap wajahnya, tampak semakin frustrasi. Aku bisa melihat betapa bingungnya dia. Di satu sisi, dia mungkin ingin membela Asti. Tapi di sisi lain, dia tahu bahwa aku bukan tipe orang yang akan melakukan sesuatu seperti ini dengan sengaja. Setidaknya, itulah yang selalu ia pikirkan. Aku duduk di sampingnya, meletakkan tanganku di atas tangannya. "Mas, aku ngerti kalau kamu marah, tapi aku benar-benar nggak punya niat buruk. Kalau aku tahu produk itu bisa bikin dia alergi, aku pasti nggak akan kasih. Aku bahkan beli itu di toko kecantikan biasa." Matanya menatapku, seolah-olah mencoba mencari kebenaran di balik kata-kataku. Aku membiarkannya berpikir, membiarkannya bergulat dengan kebimbangannya sendiri. Aku tahu ini adalah bagian dari permainan. Setelah beberapa saat, ia menghela napas. Aku nggak tahu harus bilang apa. Asti panik banget. Dia bilang ini bisa merusak wajahnya permanen kalau nggak segera diatasi. Aku menundukkan kepala, seolah-olah benar-benar merasa bersalah. Aku nggak tahu harus gimana. "Mas, kalau perlu, aku bisa bantu bayar pengobatannya." Mas Bima menggeleng. "Bukan masalah uang, Dinda. Ini tentang kepercayaan. Asti curiga kamu sengaja melakukan ini." Aku berpura-pura tersinggung. Mataku membulat.
Jujur Asti juga sudah sempat menuduhku secara langsung seperti itu, Mas. Kenapa dia berpikir seperti itu? Ya? Aku nggak sejahat itu. Mas, aku nggak mungkin bikin masalah baru. Kamu tahu itu, Mas. Ia menatapku lagi. Kali ini lebih lama. Aku bisa merasakan pikirannya mulai dipenuhi keraguan. Malam itu, aku berbaring di tempat tidur sambil menggulir layar ponselku. Aku sengaja tidak menghubungi Asti lagi, membiarkan dia tenggelam dalam kepanikannya sendiri. Tapi sepertinya, dia tidak tahan lagi. Sebuah pesan masuk. Dari Asti. Dinda, aku nggak peduli gimana caranya. Tapi aku akan membuktikan bahwa kamu yang menghancurkan wajahku. Aku membaca pesan itu perlahan, membiarkannya meresap dalam pikiranku sebelum akhirnya mengetik balasan. Asti, aku nggak tahu kenapa kamu terus menyalahkanku. Aku hanya mencoba bersikap baik. Kalau kamu mengalami masalah kulit, mungkin kamu harus memeriksa kembali produk-produk lain yang kamu pakai. Aku menekan tombol, kirim, dan menunggu. Aku tahu dia pasti membaca pesan itu dengan kemarahan yang membara, tapi aku ingin membuatnya merasa semakin frustasi. Beberapa menit kemudian, balasannya muncul. Kamu pikir aku bodoh? Aku tahu persis produk mana yang menyebabkan ini. Dan aku akan memastikan Mas Bima percaya padaku. Aku mendengus pelan. Silakan, Asti. Coba saja. Aku menaruh ponsel di sampingku dan memejamkan mata. Aku bisa membayangkan Asti, duduk di apartemennya, menatap cermin dengan wajah yang penuh dengan iritasi dan kemerahan. Aku bisa membayangkan bagaimana kepanikannya semakin meningkat setiap detik yang berlalu. Bagaimana ia mulai merasakan ketakutan yang selama ini tidak pernah ia rasakan. Ia mungkin telah mengambil suamiku, tapi sekarang, ia mulai kehilangan sesuatu yang jauh lebih penting, harga dirinya. Dan aku akan memastikan bahwa ini baru permulaan. Keesokan paginya, aku mendapati Mas Bima duduk di ruang makan dengan ekspresi yang lebih suram dari sebelumnya. Ia menatap ponselnya dengan serius, lalu mengangkat kepalanya saat melihatku masuk. Asti mengancam akan melaporkan ini, katanya dengan nada berat. Aku mengernyit. Lapor ke siapa? Ke pihak berwenang. Dia bilang dia akan mencari tahu dari mana produk itu berasal dan membuktikan kalau kamu sengaja melakukan ini. Aku duduk dengan tenang, menatapnya dengan wajah polos. Mas, aku sama sekali nggak bermaksud jahat. Aku bisa kasih dia bukti pembelian dari toko tempat aku beli. Kalau memang ada yang salah dengan produk itu bukan salahku. Mas Bima terdiam. Aku tahu dia ingin percaya padaku, tapi di saat yang sama, Asti mungkin terus-menerus mempengaruhinya. Aku bisa melihat ketegangan di wajahnya, pertempuran batin yang terus terjadi di dalam dirinya. Tapi aku tidak khawatir, karena aku tahu, semakin besar keraguan yang ada dalam dirinya, semakin besar pula jarak yang akan terbentuk antara dia dan Asti. Aku hanya perlu menunggu dan menikmati setiap detiknya. Beberapa hari kemudian, situasi semakin memburuk. Aku bisa melihat perubahan drastis dalam ekspresi Mas Bima setiap kali ia menerima pesan atau panggilan dari Asti. Jika sebelumnya ia selalu tersenyum kecil saat membaca pesan dari wanita itu, kini ekspresinya dipenuhi ketegangan dan kejengkelan. Pagi ini, aku sengaja diam-diam mengamati saat ia menerima telepon dari Asti. Aku tidak bisa mendengar isi percakapannya secara keseluruhan, tapi nada suaranya sudah cukup untuk memberiku gambaran. Asti, aku sudah bilang, aku nggak yakin Dinda melakukan ini. Ya, aku tahu. Aku ngerti kamu marah.
Tapi jangan langsung menyalahkan dia tanpa bukti. Asti, bisa nggak kita bicara nanti saja? Aku hampir ingin tertawa. Oh, betapa cepatnya keadaan berubah. Saat ia menutup telepon, aku sengaja masuk ruang tamu dengan ekspresi netral. Mas, kenapa? Kelihatan tegang. Mas Bima menghela napas panjang. Asti semakin gila. Dia terus-terusan menghubungiku. Marah-marah. Dia bilang aku nggak berpihak padanya. Aku duduk di sofa di seberangnya, menatapnya dengan simpati yang dibuat-buat. Mas, aku ngerti kalau kamu ada di posisi sulit. Tapi kalau dia terus-terusan menyalahkan orang tanpa bukti, itu juga nggak adil. Mas Bima tidak menjawab, hanya menatap kosong ke depan. Aku bisa melihat pikirannya bekerja, mencoba menyusun semua kejadian yang sedang terjadi. Apa kamu yakin sama dia, Mas? Tanyaku dengan suara lembut, seolah-olah pertanyaan itu tidak bermaksud menusuk. Ia menoleh padaku dengan ekspresi bingung. Maksudmu? Aku mengangkat bahu pelan. Ya, maksudku. Dia terus-menerus menuduhku tanpa bukti. Kalau dia bisa semudah itu curiga dan menuduh orang lain, gimana kalau nanti dia menuduh kamu melakukan sesuatu yang gak kamu lakukan? Aku bisa melihat ketegangan di wajahnya. Aku tahu pertanyaanku telah menanamkan benih keraguan dalam pikirannya. Dan aku tidak perlu mengatakan lebih banyak lagi. Malam itu, hujan turun dengan deras, mengetuk-ngetuk jendela kamar dengan irama monoton yang seakan mencerminkan kekacauan yang sedang terjadi dalam hidup Mas Bima. Aku duduk di kursi dekat jendela, menyesap teh hangat sambil memperhatikan suamiku yang tampak semakin tenggelam dalam pikirannya sendiri. Tatapan kosongnya tertuju pada layar ponsel di tangannya, sementara jari-jarinya bergerak ragu, seolah-olah ia ingin mengetik sesuatu tetapi tak yakin harus menuliskan apa. Aku tahu dengan pasti bahwa di seberang sana, Asti pasti tengah meradang. Wanita itu pasti masih mencoba mempertahankan apa yang sudah mulai lepas dari genggamannya. Ketika wajahnya mulai memburuk akibat efek produk yang kuberikan, kepercayaan dirinya juga ikut runtuh. Dan kini, yang tersisa darinya hanyalah seseorang yang penuh dengan ketakutan, amarah, dan kepanikan. Aku meletakkan cangkirku perlahan, lalu menatap punggung Mas Bima yang masih membisu. Mas, kamu nggak tidur? Tanyaku dengan nada lembut, hampir seperti istri yang penuh perhatian. Mas Bima menghela napas panjang sebelum akhirnya menoleh padaku. Ada kelelahan yang kentara dalam matanya. Aku nggak bisa tidur, gumamnya pelan. Aku berpura-pura bingung. Kenapa? Apa masih mikirin Asti? Ia tidak langsung menjawab. Sebaliknya, ia mengusap wajahnya dengan kasar, seolah-olah mencoba menghapus semua kegelisahan yang menghantuinya. Dinda, aku beneran nggak ngerti. Aku pikir aku tahu siapa Asti. Aku pikir dia berbeda. Tapi sekarang, aku ngerasa seperti aku nggak mengenal dia sama sekali. Aku menahan senyum yang hampir saja muncul di wajahku. Ini adalah momen yang aku tunggu. Momen ketika keraguan dalam dirinya telah tumbuh begitu besar hingga mulai menelan keyakinan yang ia miliki terhadap Asti. Apa yang dia lakukan, Mas? Aku bertanya dengan nada polos, seolah-olah aku hanya ingin memahami masalah yang sedang terjadi. Mas Bima mendesah. Dia makin obsesif. Dia nggak berhenti menyalahkan kamu. Bahkan setelah aku bilang kalau aku nggak punya bukti kalau kamu melakukan ini dengan sengaja. Dia mengancam akan menyebarkan cerita kalau kamu istri yang jahat dan penuh dendam. Aku memasang ekspresi terkejut. Apa? Mas, dia serius bilang begitu? Ia mengangguk lelah. Ya.
Dan bukan cuma itu, dia juga mulai curiga kalau aku berusaha menjauh darinya. Dia bilang aku mulai berubah, gak lagi peduli sama dia kayak dulu. Aku menggigit bibir, mencoba menampilkan ekspresi seolah-olah aku juga merasa prihatin. Mas, kalau dia benar-benar mencintai kamu, kenapa dia harus bersikap seperti itu? Kenapa dia harus menuduh dan mengancam? Mas Bima tidak menjawab. Aku tahu kata-kataku sedang mengakar dalam pikirannya, membentuk pemikiran-pemikiran baru yang sebelumnya mungkin tak pernah ia pertimbangkan. Ia mulai melihat bahwa hubungan yang selama ini ia anggap sebagai pelarian manis ternyata menyimpan racun yang perlahan-lahan menggerogoti dirinya. Beberapa hari berikutnya, situasi semakin memburuk bagi Asti. Aku mendapat kabar bahwa ia mulai menghindari pertemuan sosial. Tidak lagi sering memposting foto di media sosial seperti biasanya. Teman-temannya mulai bertanya-tanya ada apa dengannya. Tapi ia tampaknya memilih untuk menghilang sementara. Mas Bima juga semakin menjauh. Aku bisa melihat bahwa ia tidak lagi seantusias dulu saat membicarakan Asti. Setiap kali aku menanyakan kabar hubungannya, ia hanya mengangkat bahu atau menggeleng pelan. Aku nggak tahu, Dinda. Aku ngerasa kayak semuanya mulai terasa salah. Katanya suatu malam saat kami duduk di ruang tamu. Aku berpura-pura ragu. Salah gimana, Mas? Semuanya. Aku pikir aku bahagia dengan Asti. Aku pikir aku menemukan sesuatu yang hilang dalam hidupku. Tapi ternyata, ia mengusap wajahnya dengan frustrasi. Aku nggak tahu lagi apa yang aku cari. Aku capek. Aku menatapnya lama, membiarkan kata-katanya menggantung di udara. Aku bisa merasakan bahwa ini adalah saatnya. Saat di mana benih keraguan yang telah kutanam dalam dirinya akhirnya tumbuh menjadi keputusan. Apa Mas masih mau lanjut sama dia? Tanyaku. Suaraku lembut tapi penuh makna. Mas Bima terdiam. Ia menatap ke depan, seolah-olah mencoba mencari jawaban dalam kehampaan ruangan ini. Lalu, dengan suara yang nyaris tidak terdengar, ia berkata, "Aku nggak tahu lagi, Dinda. Aku beneran nggak tahu." Aku menundukkan kepala, menyembunyikan senyum kecil yang muncul di bibirku. Sebentar lagi, semuanya akan selesai. Pagi itu, matahari bersinar lebih cerah dari biasanya, seakan menandai sebuah akhir yang sudah lama kutunggu. Aku berdiri di depan jendela kamar, menatap langit biru yang bersih tanpa awan, sementara di belakangku, Mas Bima masih tertidur pulas. Wajahnya terlihat lelah, seolah-olah malam tadi pikirannya tidak pernah benar-benar beristirahat. Aku menarik napas panjang. Hari ini adalah hari di mana segalanya akan mencapai titik akhir. Hari ini, aku akan membiarkan segalanya runtuh, membiarkan semua yang telah kubangun mencapai klimaksnya. Dan yang paling penting, hari ini adalah hari di mana aku akan benar-benar bebas. Aku berjalan perlahan menuju cermin, menatap pantulan diriku sendiri. Mataku tidak lagi mencerminkan wanita yang rapuh, yang dulu begitu takut kehilangan suaminya. Yang kulihat sekarang adalah seorang wanita yang telah melalui pengkhianatan, yang telah disakiti berkali-kali, tetapi masih berdiri tegak dengan kepala terangkat tinggi. Tepat saat aku hendak beranjak dari kamar, ponselku bergetar di atas meja rias. Aku mengambilnya dan melihat sebuah pesan masuk dari nomor tak dikenal. "Dinda, aku harap kamu puas. Aku tahu ini semua ulahmu." Aku tersenyum tipis. "Asti," aku mengetik balasan dengan tenang. "Aku nggak mengerti maksudmu. Aku hanya ingin bersikap baik." Beberapa detik kemudian, pesan balasan datang dengan cepat.
Jangan pura-pura polos. Dinda, wajahku hancur. Dan aku tahu kamu ada hubungannya dengan ini. Aku sudah melakukan pemeriksaan ke klinik. Dan dokter bilang ada bahan berbahaya dalam produk itu. Aku akan mencari tahu. Dan kalau aku menemukan bukti, aku akan pastikan kamu membayarnya. Aku menghela napas panjang. Membiarkan jemariku melayang di atas keyboard sebelum akhirnya membalas dengan satu kalimat sederhana. Semoga kamu segera menemukan jalan keluarnya. Aku meletakkan ponsel kembali ke meja dan menatap pantulan diriku di cermin sekali lagi. Asti sudah kalah. Dia mungkin bisa mencoba melawan, tetapi pada akhirnya, ia hanyalah wanita yang terlalu sibuk dengan kecantikannya sendiri untuk menyadari bahwa ia telah melangkah ke dalam perangkap yang lebih besar. Aku berbalik dan melihat Mas Bima yang mulai menggeliat di tempat tidur. Ia membuka matanya perlahan, lalu mengerjap-ngerjap sebelum akhirnya menatapku dengan ekspresi yang sulit dibaca. Dinda. Suaranya terdengar serak. Aku menoleh padanya dengan senyum kecil. Mas sudah bangun. Ia tidak langsung menjawab. Ia hanya duduk di tepian tempat tidur, menunduk, lalu mengusap wajahnya dengan lelah. Aku bisa merasakan bahwa ini adalah hari di mana ia akan mengatakan sesuatu yang penting. Sesuatu yang sudah lama kutunggu. Aku udah mikirin semuanya. Akhirnya ia berkata. Suaranya nyaris seperti bisikan. Aku menunggu, membiarkan keheningan menjadi tekanan yang membuatnya semakin gelisah. Aku nggak bisa lanjut seperti ini, lanjutnya. Asti, aku nggak tahu kenapa, tapi aku nggak bisa melihat masa depan sama dia. Aku merasa semuanya salah. Aku ingin memperbaiki semuanya. Aku mengangkat alis sedikit. Maksud Mas? Ia menatapku dalam-dalam. Aku mau kita coba lagi. Aku mau memperbaiki semuanya. Dinda, aku tahu aku salah. Aku tahu aku sudah menyakitimu. Tapi aku ingin kita kembali seperti dulu. Aku tersenyum kecil, tetapi di dalam hatiku, aku sudah tahu apa jawabanku. Sore itu, aku menyiapkan meja makan seperti biasa. Mas Bima duduk di ruang tamu, menatap layar ponselnya dengan ekspresi kosong. Ia sudah menghapus semua pesan dari Asti, seolah-olah dengan begitu, wanita itu akan benar-benar hilang dari hidupnya. Aku meletakkan 2 piring di atas meja dengan gerakan pelan. Lalu, tanpa suara, aku mengeluarkan sebuah amplop dari dalam laci dan meletakkannya di tempat Mas Bima biasa duduk. Aku tahu ia akan menemukannya begitu ia datang untuk makan malam. Ketika ia akhirnya duduk, tangannya terhenti di atas amplop itu. Ia mengernyit, lalu mengangkatnya dengan ragu-ragu. "Apa ini?" tanyanya. Suaranya dipenuhi kebingungan. Aku menatapnya dengan tenang. "Buka saja." Dengan gerakan pelan, ia merobek sisi amplop dan menarik keluar isinya. Sebuah dokumen dengan judul yang langsung membuat matanya membesar. Gugatan cerai. Dinda. Suaranya bergetar. Aku tersenyum lembut. Aku sudah membuat keputusan, Mas. Ia menatapku dengan ekspresi terkejut yang bercampur dengan rasa takut. Tapi, kenapa? Aku pikir kita bisa memperbaikinya. Aku menggeleng pelan. Mas, kita sudah terlalu jauh melangkah. Aku bukan lagi wanita yang sama seperti dulu. Aku bukan lagi Dinda yang bisa menutup mata terhadap semua yang terjadi. Aku sudah belajar banyak dari semua ini, dan aku tahu satu hal yang pasti, aku berhak mendapatkan lebih dari sekadar permintaan maaf. Ia terdiam. Aku bisa melihat bagaimana pikirannya berusaha mencari cara untuk membujukku,
Tetapi aku tahu tidak ada kata-kata yang bisa mengubah keputusanku kali ini. Aku nggak membencimu, Mas. Lanjutku dengan tenang. Aku hanya tidak ingin terus terjebak dalam hubungan yang sudah tidak bisa diselamatkan. Mas Bima menundukkan kepalanya. Bahunya terlihat lunglai. Aku bisa merasakan keputusasaan dalam dirinya. Tetapi kali ini, aku tidak lagi peduli. Aku bangkit dari kursiku, meraih tas yang sudah kusiapkan sebelumnya. Aku akan tinggal di tempat lain untuk sementara waktu sampai semua ini selesai. Ia menatapku dengan mata yang berkaca-kaca. Jadi, ini benar-benar sudah berakhir. Aku tersenyum kecil. Sudah berakhir sejak lama, Mas. Aku hanya menunggu waktu yang tepat untuk pergi. Dan dengan itu, aku melangkah keluar dari rumah yang selama ini menjadi saksi bisu pernikahan kami. Aku tidak menoleh ke belakang, tidak ingin melihat ekspresi Mas Bima yang mungkin penuh penyesalan. Karena ini bukan lagi tentang dia. Ini tentang aku, tentang kebebasanku. Saat aku melangkah keluar dari gerbang, angin malam berhembus pelan, membelai wajahku dengan lembut. Aku menarik napas dalam-dalam, merasakan sesuatu yang belum pernah kurasakan selama ini. Lega. Aku tidak tahu apa yang akan terjadi di masa depan. Tapi satu hal yang pasti, aku tidak akan lagi menjadi korban dalam kisah hidupku sendiri. Aku adalah penulisnya. Dan kali ini, aku akan menulis cerita yang berbeda. Cerita yang benar-benar milikku.